Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Al-Ajhar dengan NPM 101211118 dari kelas C6 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Nah, di sini saya akan coba mempresentasikan mengenai salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sini ada salah satu contoh soal yaitu analisis dan perancangan jabatan serta deskripsi jabatan. Perusahaan batik mendapatkan proyek pembuatan baju batik untuk pria dan wanita sebanyak 15.000 pieces. Pegawai yang dimiliki saat ini adalah 5 pembatik, 1 sekretaris, dan 1 bagian umum. Nah, di sini kita akan mencoba menganalisis jabatan, membuat spesifikasi kerja jabatannya, dan juga mendeskripsikan bagaimana pekerjaannya. Nah, yang pertama untuk analisis jabatan, jadi yang akan saya lakukan ketika saya mempunyai proyek pembuatan baju batik 15.000 pieces untuk perusahaan saya, maka saya akan menganalisis jabatan mengenai marketing. Jadi tugas atau yang akan saya buka itu adalah di tugas marketing. Jadi butuh seseorang yang bisa memasarkan dan juga membuat produk-produk atau perencanaan mengenai produk-produk baru nantinya. Nah, nama jabatannya adalah marketing. Terus bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan. Terus lokasinya, untuk lokasi perusahaannya yaitu di PT Al-Azhar Sejahtera. Oke. Nah, untuk spesifikasi kerjanya itu yang pertama adalah pendidikan minimal S1 di bidang ekonomi. Nah, ini sangat penting ya, karena sebuah karyawan atau seorang karyawan bekerja ketika memiliki sebuah pendidikan yang tinggi, maka itu bisa menjadi sebuah tolak ukur agar kerjanya bisa lebih baik, bisa lebih bermanfaat. Yang kedua, minimal berusia 25 tahun. Nah, jadi di sini kita memanfaatkan potensi-potensi anak muda. Jadi umur yang masih muda, yang masih bisa memiliki pemikiran yang memang kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, mempunyai pengalaman bekerja di bidang marketing minimal 1 tahun. Jadi pengalaman ini sangat penting ya, karena kita itu belajar dari sebuah pengalaman. Jadi kalau misalkan sudah bekerja di pengalaman di marketing, maka itu bisa menjadi sebuah hal yang baik lah, seperti itu. Yang keempat, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Ini komunikasi sangat penting bagi seorang marketing, karena marketing itu kan tugasnya berhubungan satu dengan yang lainnya. Terus yang kelima, memiliki kemampuan bekerja secara individu ataupun secara bersama-sama. Yang keenam, memiliki strategi pemasaran yang baik. Terus yang ketujuh adalah memiliki daya analisa yang baik, karena marketing itu kan dari waktu ke waktu itu semakin berubah-ubah. Jadi tergantung dengan situasi pasar, tergantung dengan yang memang terjadi di pasar itu bagaimana, seorang marketing harus bisa menganalisa secara baik, seperti itu. Yang ke-7, yang ke-8, memiliki kemampuan brand marketing yang baik. Yang ke-9, dapat menggunakan internet dan sosial media yang baik. Di zaman yang memang serba digital seperti ini, kemampuan menggunakan internet dan sosial media itu sangat dibutuhkan bagi seorang pekerja, khususnya di segi marketing, karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang itu marketing itu serba digital. Jadi kalau misalkan masih menggunakan sistem manual, maka akan sedikit ketinggalan zaman lah, seperti itu. Nah, di poin yang ketiga adalah deskripsi pekerjaan.
Nah, untuk deskripsi pekerjaan itu yang pertama menentukan sales target dan market share target. Jadi perlu jauh-jauh hari bagi seorang marketing untuk bisa menentukan kemana arah dari produk tersebut akan disebarkan. Jadi harus memiliki target yang jelas dan juga market share yang memang mempunyai potensi untuk bisa mengembangkan sebuah produk. Yang kedua, merencanakan peluncuran produk dan inovasi baru sesuai dengan keadaan di pasaran. Jadi kebutuhan konsumen itu atau kemauan konsumen itu dari waktu ke waktu sangat berbeda-beda ya. Jadi seorang marketing itu perlu untuk mengetahui atau membuat perencanaan produk dan inovasi baru di pasaran. Yang ketiga, mengembangkan produk agar sesuai dengan zaman dan perkembangan pasar. Nah, ini yang tadi. Jadi, membuat produk itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, harus disesuaikan dengan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Biar produk itu menjadi produk yang memang berguna bagi masyarakat. Yang keempat, membuat strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk. Jadi mempunyai beribu-ribu strategi. Bagaimana strategi satu diterapkan tetapi misalkan gagal, maka seorang marketing itu harus mempunyai plan selanjutnya. Bagaimana untuk bisa kembali memasarkan produk dengan strategi yang baru. Yang kelima itu mengevaluasi strategi pemasaran. Jadi seorang marketing itu harus mengevaluasi bagaimana beliau bekerja seperti itu. Jadi bagaimana pemasarannya, bagaimana target pasarnya, itu harus bisa dievaluasi agar mungkin menjadikan lebih baik seperti itu. Yang keenam adalah memastikan pencapaian target penjualan. Jadi produk yang kita sebarkan, produk yang kita jual itu harus mencapai target yang memang sudah direncanakan, dan itu seorang marketing itu perlu untuk membuat pencapaian target atau memaksimalkan serta harus bekerja memang sesuai dengan perusahaan yang inginkan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman seperti itu presentasi mengenai tugas manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Fawaz Al-Ajhar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.